Tunanetra atau mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatan sering dialami banyak orang. Baik dewasa hingga anak-anak, pria maupun wanita. Tak sedikit pula mereka yang tidak tinggal diam, dan berusaha semampunya untuk memenuhi kebutuhan hidup mulai dari menganyam, membuat kimochi hingga berjualan. Berbeda dengan Domingus Hendrik Luin, tunanetra asal Desa Letbaun, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Pria ini melakukan aksi menantang maut dengan menyadap nira lontar demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Anak pertama dari 8 bersaudara pasangan suami istri Hermanus Luin dan Dortia Luineno, 68 tahun ini melakukan aksi yang jarang dilakukan oleh kebanyakan orang itu kurang lebih 27 tahun. Rutinitas pagi dan sore dilakukan tanpa tuntunan atau bantuan orang lain. Anehnya, Rik sapaan Hendrik bisa mengetahui setiap pohon lontar yang ia sadap. Jumlah pohon lontar yang ia sadap mencapai 8 pohon. Dan tidak pernah salah ketika ia mendatangi setiap pohon lontar tersebut. Hanya bermodalkan feeling, pria kelahiran tahun 1975 itu bisa mengetahui setiap pohon lontar yang ingin ia sadap. Jarak antar pohon lontar berkisar 20-30 meter. Ketinggian pohon lontar yang disadap kurang lebih 15-20 meter. Hendrik Luin yang ditemui Timor Express mengaku meski tidak bisa melihat, namun dirinya terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia dilahirkan dalam kondisi normal tetapi matanya menjadi buta dan tidak bisa melihat di usia 18 tahun. Saat itu ia sudah menyelesaikan sekolah dasar, namun karena masalah ekonomi keluarga sehingga ia mengurungkan niatnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama. Ia lebih memilih membantu kedua orang tuanya untuk menyekolahkan adik-adiknya ke jenjang SMP. Tetapi Tuhan memiliki rencana lain dalam hidupnya. Pada tanggal 3 September 1994, dirinya mengalami peristiwa aneh karena saat ia baru pulang menjaga mangga miliknya yang sedang berbuah dan dimakan burung nuri. Saat itu dirinya membawa senapan angin dan hendak melewati pintu pagar kebun. Tiba-tiba senapan tersebut meletus dan mata kanan sontak tidak bisa melihat hingga berpengaruh ke mata kirinya dan kemudian ia tidak bisa melihat total. Pelurunya saya tidak yakin bahwa peluru yang kena karena pegang senapan ini pintu pagar ini, pohon pintu pagar, jadi ini senapan lari lewat kepala itu. Nah, Pelurunya ya pelurunya lewat depan. nah, langsung ke bunyi itu langsung bagian kanan sendapan hanya tutup begini dia hanya darah setetes saja di telapak tangan. Kondisi fisik yang tak lagi normal, tidak membuat Rik yang saat itu beranjak dewasa putus asa. 3 tahun setelah kejadian, ia memutuskan untuk sadap nira lontar guna dimasak menjadi gula dan memelihara ternak babi. Awal-awalnya ada adik yang betam. Setelah biasa tidak dituntun lagi. Kata Rik, selama melakukan aktivitas tanpa mengenakan alas kaki dengan tujuan agar bisa merasakan jalan yang ia lalui. Di bawah pohon lontar sudah diletakkan satu batang dahan lontar guna menanda jika pohon lontar tersebut adalah salah satu pohon yang disadapnya. Ia sangat mudah mendatangi pohon-pohon lontar yang siap disadap. Selain bisa mengetahui letak pohon lontar, ia juga diberikan pengetahuan khusus yakni bisa mengetahui tanda bunga sudah keluar atau belum hanya dengan mengetuk pohon lontar. Beta itu naik tes lihat kalau raba kok sudah ada yang keluar. Kebunyinya kalau sudah ada, nah bunyi berat, kerasa berat. Kalau sudah ada ini tangga di atas kayak dia ringan. Garing. Iya. Bunyi garing. Jadi kalau rasa dia bunyi itu, Burik mulai naik ke atas untuk pastikan bahwa berapa tangga yang bisa digepe, belum bisa digepe. Pria 48 tahun ini mengaku hasil nira itu dimasak menjadi gula kemudian dijual kepada masyarakat yang ingin membeli. Hasil jualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu ekonomi ibunya yang sudah menjanda. Allen Luin, 49 tahun, kakak sepupu mengaku, keluarga sudah melarangnya untuk berhenti sadap nira lontar karena menurutnya sangat berbahaya tetapi larangan tersebut diabaikan. Ia mengungkapkan bahwa Rik adiknya itu merupakan sosok yang rajin dan pekerja keras. Sehari-hari ia juga membantu pekerjaan adik-adik. Awal mula pernah melarang bahwa pekerjaan ini sangat berisiko.
dengan keadaan saudara saya ini kondisinya seperti ini. Tapi itu memang sudah menjadi kebiasaannya dia dari tahun 94 itu. Jadi kami pernah melarang, tetapi dia tetap mau bekerja seperti itu. Dan ada banyak pekerjaan yang bisa dia lakukan, seperti pukul batu untuk apa. Tetapi itu untuk menghasilkan biaya hidupnya dia itu hanya dari tuak, dengan iris tuak, untuk dia istilah mau mandiri. Sedangkan saudara-saudara yang kami sebagai saudara, sebagai keluarga yang mau bantu biaya dia tidak mau. Itu yang dia mau mandiri. Dengan keadaan seperti ini dia mau mandiri. Sebagai seorang kakak dan keluarga merasa terinspirasi sebab adiknya tidak bisa melihat tapi bisa bekerja dan memberikan makan kepada orang normal. Dortia Luineno, ibu kandung juga mengaku anaknya merupakan sosok yang rajin dan pekerja keras sehingga ketika keluarga melarang pun tidak bisa. Iya, dia rajin kerja. Begini dia malam juga tidur. Malam bekerja. Kerja malam-malam, angkat batu, segala bersihkan cinta lingkungan. Marah dia jangan terlalu begitu, mah dia sudah bisa. Tidurin.